دافع البلاء والوباء والمرض والعلم، جسمه طاهر مطهر مؤثر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى، مصباح ظالم أبي قاسم سيد القولين شفيع الثقلين، سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وترين بها الصعود، وعلى آله والصحب من إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana majlis ta'lim Al-Fatah pada malam ini kita hadir semua. Bertepatan malam ini haulan Imam Duduk Da'i Allah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hashim Sahibul Maulid. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini atau yang mendengarkan pada malam ini mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah. Dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah. Digampangkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Ternyawiyah wa mutabiyah. Mudah-mudahan bisa sampai Mekah Madinah Haji Baitul Haram. Amin. Ya Allah. Dan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Apa hadiah keluarga itu haji. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur. Amin. Awal akhir. Diperbanyak rezeki ya Allah. Digampangkan urusan ya Allah. Anak yang dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan yang abadi. Diberikan juga kepada kita seberatan yang hadir. Amin ya Allah. Pada malam ini untuk mengambil keberkahan kita mengadakan haulan Habib Ali Sahibul Maulid. Sungguh beruntung bagi mereka yang di dalam hatinya mempunyai rasa cinta terhadap orang-orang pilihan Allah. Kalau kalian mendapati orang-orang yang cinta terhadap orang-orang pilihan Allah, ketahuilah sang pencinta di dalam hatinya penuh dengan keberkahan, di dalam hatinya penuh dengan kebaikan, di dalam hatinya penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak gampang cinta terhadap orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini. Demikian pula, kalau kalian melihat orang dicintai oleh orang-orang pilihan Allah, ketahuilah sesungguhnya di dalam hati, di dalam diri orang yang dicintai oleh orang-orang pilihan Allah ada keistimewaan yang tersembunyi yang kita semua tidak mengetahui. Mencintai orang-orang saleh ini sangat bermanfaat buat diri kita, walaupun kita tidak pernah menemuinya. Kecintaan terhadap orang-orang wali, ulama membawa keberuntungan yang abadi buat diri kita, walaupun kita tidak pernah menjumpainya. Tapi ingat, kita pasti akan menjumpainya di alam akhirat. Karena manusia akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Pian seberataan cinta terhadap orang-orang
saleh, cinta terhadap orang-orang pilihan Allah, cinta terhadap sang penguasa sejati, kalian akan dikumpulkan dengan mereka. Pada saat waktu itu, likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada waktu itu manusia disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Alangkah beruntungnya mereka yang dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberikan keberuntungan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberuntungan dan dapat berkumpul dengan mereka orang-orang pilihan Allah. Jangan sesekali menganggap orang-orang wali ini remeh, memandang dengan sebelah mata. Ingat, mencintai mereka itu adalah salah satu tanda keberuntungan yang abadi kelak. Membenci mereka itu artinya menentang Allah, dan Allah umumkan perang melawan mereka yang membenci, memerangi orang-orang pilihan Allah. Memang memeranginya tidak langsung pakai senjata, tapi Allah Ta'ala perintahkan dengan berbagai macam cara Allah Ta'ala untuk memerangi orang yang membenci orang wali min awliya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad atantuhu bil harbin. Barang siapa orang yang mengganggu, membenci, menyakiti orang yang cinta, orang yang setia kepadaku, maka aku umumkan perang melawanku. Allah turunkan bala, Allah akan turunkan musibah. Musibah tidak akan mungkin turun tanpa sebab musabab. وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidaklah datang musibah kepadamu, kata Allah, kecuali ada kesalahan dari tangan-tanganmu sendiri. Tidak mungkin gempa itu turun, tidak mungkin banjir itu turun, tidak mungkin yang namanya angin puting beliung itu turun, kecuali ada sebab-musabab dosa yang kalian lakukan. Maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini pentingnya kita dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, karena hakikatnya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini dapat mengantarkan kita dekat dengan Allah, baik kita sadari atau tidak kita sadari bahwa kita termasuk orang yang dekat dengan Allah. Karena berkahnya kita cinta terhadap orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah mengantarkan kita dekat dengan Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini seorang yang sangat luar biasa, mempunyai kekhususiaan yang sangat luar biasa, mempunyai prioritas yang sangat luar biasa. Bahkan guru-guru fatah beliau, salah satunya guru futuh beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas memberikan kabar tentang keadaan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwa beliau akan menjadi orang yang wali besar. Beliau dilahirkan pada hari Jumat di Kasam, kota Hadramaut, di desa Kasam, pada tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah. Di bawah naungan ayahnya, seorang yang alim, bahkan mufti di Haramain pada masa itu, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ibu beliau adalah orang yang ahli ibadah, Hubabah Alawiyah Al-Jufri. Beliau mendapatkan pendidikan istimewa sampai akhirnya beliau menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Ini penting, kita kalau punya anak jangan pernah
Dan guru pertama bagi anak ini sebelum mengenal di madrasah, di pesantren, di universitas dan yang lainnya, guru pertama adalah orang tua, terutama ibu. Kita harus memperhatikan anak kita, pendidikannya. Kita harus betul-betul memperketat pergaulan-pergaulan yang ia kerjakan. Karena kadang-kala pengaruh pergaulan itu lebih besar dibanding pengaruh orang tuanya. Allah ingatkan kepada hambanya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Belajarilah dirimu, anakmu, keluargamu dari panasnya api neraka. Artinya kita diperintahkan untuk mendidik diri kita, keluarga kita, agar selamat dari panasnya azabnya Allah Ta'ala. Lagi-lagi pendidikan itu penting. Jangan biarkan anak jadi liar, tanpa ngaji, tanpa guru, tanpa didikan. Pada akhirnya anak itu menjadi liar. Karena anak ini tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya menginginkan menjadi baik, maka anak itu menjadi baik. Kalau orang tua menginginkan anak ini tidak menjadi baik, maka anak pun tidak akan menjadi baik. Orang tua harus sabar mendidik anaknya dalam segala hal. Orang tua harus sabar memberikan cara yang terbaik untuk menyadarkan jiwa anaknya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini dididik dengan didikan ilmu yang sangat luar biasa. Pada usia 9 tahun Habib Ali ini ikut ayahnya ke Makkahul Mukarramah beserta ibu dan cintanya. 4 tahun kemudian, sekitar umur 11 tahun, Habib Ali ini dibawa lagi oleh ibunya ke Sirun. Perlu diketahui bahwa nama Habib Ali itu yang memberikan nama itu adalah orang alim yang sangat luar biasa, di mana Sayyidil Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini pernah datang ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil keberkahannya, memberikan nama anaknya. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini memberikan nama dengan nama Ali untuk mengambil keberkahan nama datuknya Sayyidil Imam Ali Khalaf Kasam, orang yang bertemu Rasulullah hampir setiap hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi umur 7 tahun ini berada di Mekah. Umur 11 tahun hijrah ke Sirun ikut ibu. Di dalam perjalanan sempat singgah di tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil keberkahannya, membaca kitab, mendapat ijazah, lalu berangkatlah ke kota Sirun. Umur 17 tahun Habib Ali ini diperintahkan untuk datang lagi ke Mekah, karena Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini mufti Mekah Madinah, mufti Haramain di zaman itu dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian setelah umur 17 tahun, 2 bulan ke umur 19 tahun, 2 tahun berada di Mekah Mukarramah, Habib Ali diperintahkan untuk datang ke kota Sirun untuk menghadiri pernikahan adiknya yang bernama Aminah binti Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Begitu sampai di Sewon, selesai acara pernikahan adiknya yang bernama Aminah binti Muhammad bin Husain al-Habsyi yang menikah dengan Said Alwi Sekaf, murid dari ayahnya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Ali lebih banyak tinggal berada di Sewon, mengajar, belajar, mengajar, dan belajar. Kemudian Habib Ali tidak jarang mendatangi orang-orang alim yang berada di kota Tarim, di mana orang-orang Tarim ini dikenal kota 1000 satuan, di mana Tarim itu banyak orang-orang alim. Dan guru futuh, guru besar dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Pada saat beliau itu pertama kali melihat gurunya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini sangat terkagum-kagum melihat prestasi guru. Sangat terkagum-kagum melihat prestasi guru. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas melihat wajah dari Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas ini bermandikan cahaya, nur. Sampai-sampai Habib Ali berbisik dalam hatinya, apakah ini manusia atau malaikat? Nur itu adalah cahaya Allah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati orang-orang pilihan Allah. Sampai pada akhirnya Habib Ali berguru kepada beliau, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Begitu luar biasanya ikatan Habib Ali terhadap guru, sampai-sampai beliau mengatakan, kalau aku duduk di majlis guruku, betapa nikmatnya ilmu yang masuk ke dalam ruhku. Dan pada saat itu pula aku tidak memikirkan dunia sedikit pun. Artinya tidak merasa lapar dan tidak merasa haus kalau sudah duduk di majlis Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Kalau seandainya majlis itu tidak berhenti kecuali 1 bulan sekali, maka aku mampu bertahan tidak makan dan tidak minum 1 bulan. Karena aku merasakan nikmatnya hidangan ruhku dari tausiah ilmu dari guruku. Beliau Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini sangat menghormati terhadap gurunya. Kan? Kunci dari segala keberkahan ilmu seorang murid itu ada di dalam genggaman gurunya. Jangan dibuat mainan, hati-hati. Sekali lagi, guru itu dapat mengantarkan kalian dekat dengan Allah. Guru itu dapat mengantarkan kalian dekat dengan Rasulullah. Guru itu dapat mengantarkan kalian masuk ke dalam surganya Allah. Guru itu penyebab utama turunnya rahmat wal barakat di dalam hati seorang murid. Jika murid itu tidak mempunyai takdiman, tidak mempunyai hormat terhadap gurunya, biar dia berguru kepada wali kutub pun yang bisa menghilang, biar dia berguru kepada wali yang mempunyai 1001 karamat, maka ilmu dan keberkahan tidak akan pernah ia dapatkan untuk selama-lamanya. Kalau ia tidak mempunyai takdiman, kalau ia tidak mempunyai rasa hormat, kalau ia tidak mempunyai husnul dzan terhadap guru.
Innama harrama al-ilm li qillatil ihtiram li ahli al-ilm. Ilmu itu sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid itu tidak mempunyai akhlak yang baik terhadap gurunya. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian lihat bagaimana ulama-ulama karismatik, mulai dari Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad Hafiz Sahibul Maulid, Al-Habib Saleh Tambur, Al-Habib Abu Bakar Muhammad Sedar Bursid, Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani Wan Buruz Kumpul, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Semua itu mendapatkan barokah dari barokah gurunya. Tidak ada satupun dari mereka yang jalil adab, mempunyai akhlak yang tidak baik terhadap gurunya. Tidak ada satupun dari mereka. Tidak ada satupun mereka yang membuat gerakan-gerakan yang aneh di hadapan gurunya. Tidak ada satupun. Mereka mempunyai rasa ta'ziman, mempunyai rasa mahabbatan, karena barokah ilmu yang didapatkan dari gurunya tergantung bagaimanakah kalian menghadapinya. Kalau dia menghadapinya dengan husnudzan, kalau dia menghadapinya penuh dengan prasangka baik, penuh dengan ta'ziman, kalian akan mendapatkan rahasia darinya. Kalian akan mendapatkan petunjuk darinya. Kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. Kalian akan mendapatkan kehususiaan darinya. Hati-hati. Guru tidak sama dengan orang tua. Guru tidak sama dengan saudara. Guru tidak sama dengan teman. Bahkan banyak orang-orang alim itu memprioritaskan guru dibanding orang tuanya. Orang itu bertanya, kenapa? Kok pian ini memprioritaskan guru pian dibanding orang tua pian? Ya. Karena orang tua ulun, penyebab ulun turun ke muka bumi ini, berada di muka bumi ini. Sedangkan guru, penyebab utama ulun naik ke atas langit, artinya naik derajatnya dengan petunjuk guru tersebut. Menyebabkan murid tadi itu mendapatkan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Guru dapat mengantarkan dekat dengan Allah dengan secara takdiman. Jangan jalil adab di hadapan guru. Hati-hati. Buat gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Hati-hati. Sebagian pula orang-orang saleh, mereka ini ditanya, kenapa ikam ini kau lebih memprioritaskan guru dibanding orang tua? Beliau mengatakan, ya, karena orang tuaku penyebab aku hidup di muka bumi ini. Tapi guruku penyebab aku hidup di alam akhirat. Dan kehidupan di alam akhirat adalah kehidupan yang kekal. Sedangkan kehidupan di alam dunia adalah kehidupan yang fani. Makanya hati-hati. Lihat bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi begitu ta'ziman terhadap gurunya. Ingin selalu memandang wajah gurunya, ingin selalu bertemu dengan gurunya. Bahkan pernah guru beliau, guru besar beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Abbas, berkunjung ke suatu tempat di Hadramut yang bernama Burfa. Diundang. Habib Ali sudah tidak dapat membendung rasa cintanya terhadap gurunya. Lalu Habib Ali mengunjungi ke tempat yang dikunjungi oleh guru besarnya. Pada saat gurunya lagi menyantap hidangan, guru itu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Abbas mengatakan kepada tuan rumahnya, ini Habib Ali belum datang, tolong sediakan makanan yang spesialis untuk Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sebentar lagi akan datang ke tempat ini. Subhanallah. Ini Habib Abu Bakar mengetahui akan datangnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke tempat ini.
Artinya diberikan oleh Allah Ta'ala mata hati, ketajaman mata hati yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, guru besarnya, Ali sangat mencintai aku. Ali tidak akan pisah dengan aku. Ingatlah, barang siapa orang yang mencintai aku, kata Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abbas, maka ia akan bersama dengan aku di arsy-Nya Allah. Lihat bagaimanakah sampai pada akhirnya Habib Ali mendapatkan rahasia yang begitu besar dari gurunya. Ini hati-hati. Gak ada yang namanya orang-orang diberikan buku besar itu terus ada gerakan-gerakan yang tidak baik di hadapan gurunya. Ya. Hal-hal yang tidak pantas disodorkan di hadapan gurunya itu tidak ada, satupun tidak ada. Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani itu sangat luar biasa pengabdiannya terhadap orang yang alim-alim. Makanya beliau diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Pada waktu beliau belajar di Tuan Guru Syekh Syarwali Abda, beliau diperintahkan ke Tanggul untuk mengambil berkah dari kami bersama. Tidak jarang beliau seminggu, kadang-kadang 4 bulan, 5 bulan, ngambil barakah saja, duduk saja, sampai mendapatkan doa khusus karena takzimnya terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini penting. Penting, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Hati-hati. Durhaka terhadap guru itu lebih berbahaya dibanding durhaka kepada kedua orang tuanya. Sampai pada akhirnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini mendapatkan rahasia salaf. Beliau diberikan Futuhatul Kubra oleh Allah Ta'ala berkat beliau menteladani para guru-gurunya, para sesepuh-sesepuhnya. Nah, ini yang harus perlu diingat. Kita punya perjalanan para habaib ini, punya alam tersendiri, punya thariqah tersendiri, punya perjalanan tersendiri. Apa itu? Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, madhabuna innama huwa al-kitab was sunnah wa tariq as-salaf as-salih la ghairi. Kita punya madhab ini Al-Quran dan sunnah Nabi dan mengikuti jejak-jejak para sesepuh kami. Ma fiha illa Allah wa rasulihi wa sayyidil faqil muqaddam. Kami tidak mengikuti kecuali petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi dan petunjuk dari faqil muqaddam. Karena kita diperintahkan juga untuk mengikuti jejak-jejak para sesepuh-sesepuh kita. Akidahnya, akhlaknya, ilmunya. Perintah Allah yang berbunyi, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bagi mereka yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka, maka aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Ini jaminan. Wa tariqul fadri ma hajatuna illa minhu. Kami tidak butuh tariqah-tariqah yang lain. Para habaib ini punya alam tersendiri, tariqah tersendiri, perjalanan tersendiri. Apa itu tariqah sada ala ba'almi? Tariqahnya para habaib. Nah, para guru di luar habaib ini banyak umpat tariqahnya para habaib. Semua Syekh Muhammad Samman, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Saleh Tandur, Abu Bakar Muhammad Sudar Kursi. Semua ini para habaib adalah tariqahnya sada ala ba'ali. Dan para wala habaib umpat mengikuti jejaknya para habaib tariqah sada ala ba'ali. Wa tariqul fadri ma hajatun ila minhu. Tariqah yang lain kali ini kami tidak butuh. Wa qad assasa lana, yani sada ala ba'di umur fala nabtadi illa bihim. Para sesepuh kami, para habaib ini telah meletakkan petunjuk yang benar, petunjuk yang menjamin keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Fala nabtadi illa bihim. Kami tidak mengikuti petunjuk kecuali petunjuk mereka. Hanya ikuti tariqahnya para habaib.
Gak usah ikutan orang-orang Syiah. Mereka tarikatnya bukan tarikat habaib. Mereka tarikatnya di luar tarikatnya para habaib. Beliau mengatakan, Imam Al-Haddad, tariqatuna laisa yahtaju fiha ijmal ila tafsil, innama huwa al-kitab wa sunnah wa tariq as-salafus salih la ghairi. Kita punya tariqah ini, tariqahnya para habaib ini, tidak perlu pembahasan yang panjang lebar, tidak perlu. Cukup singkat padat, tapi menjamin orang pada keselamatan. Innama huwal kitab, mengikuti Al-Quran, was sunnah, mengikuti sunnah Nabi, dan mengikuti jejak kaum salihin. Karena kaum salihin ini mengantarkan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak diperbolehkan keluar dari perjalanan tariqahnya Sada ala Bali. Lihat bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diberikan oleh Allah Ta'ala Futuhatul Kubra berkat takdiman terhadap gurunya, berkat mengikuti jejak-jejak sesepuhnya, sampai pada akhirnya Habib Ali itu pada usia 22 tahun ayahnya beliau Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi meninggal. Habib Ali mengembangkan dakwanya dan terus tanpa lelah dakwah itu berkembang di semua penjuru dunia. Beliau umur 37 tahun mulai membangun rubah pesantren, membuat pesantren disebut pesantren pertama yang dilakukan, yang diadakan. Kemudian beliau umur 40 tahun ke atas membangun masjid Riyadh, berada di Sebut. Dakwah beliau sangat luar biasa, murid-murid beliau semuanya wali-wali kutub. Karena belajarnya dengan orang-orang yang bisa mengantarkan dekat dengan Allah. Makanya kita kalau belajar ini tidak cukup dengan tuan guru Google yang ada di Google yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihan hadisnya, kesahihan ilmunya. Kita harus berhadapan dengan guru. Kita harus berhadapan dengan orang yang dekat dengan Allah. Pengembangan dakwah beliau sangat luar biasa. Salah satu murid dari murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah satunya Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Salah satunya adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Dan para habaib yang lain masih banyak. Ya. Yang lain murid dari murid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau banyak berpesan kepada para pencinta-pencintanya agar jangan keluar dari tariqahnya para habaib. Bahkan beliau sendiri berpesan banyak dalam pesan beliau, yang mana salah satu pesan beliau untuk para habaib, untuk anak cucu Rasulullah, agar jangan keluar dari perjalanan sesepuh-sesepuhnya. Hati-hati. Jangan keluar dari perjalanan sesepuh-sesepuhnya. Hati-hati. Ini pesan dari begitu banyak pesan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Salah satunya beliau mengatakan, man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'. ويغفر النبي سروا على اتباع على طريق السوي واحذروا الابتداء خل القدم بالقدم بالفعل والامتناع أسلافكم
libihim yahsul lakumul intifa sadat akhlaqul ummah karim al-wisa tariquhum ma tara fi al-khilaf wal nizam. Lihat, ini pesan dari sekian banyak pesan dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk semuanya, terutama untuk para habaib. Ya, ini kan live ya, supaya didengar oleh semua para habaib, terutama mereka yang menyimpang dari perjalanan thariqahnya sesepuh. Ini diambil dari intisari manaqib beliau. Man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan perjalanan akidah sesepuh-sesepuhnya, dia akan tersesat, dia tidak akan pernah tahu jalan. Ingat, ini sesepuhnya para habaib. Ini khitab untuk habaib. Demikian juga untuk yang di luar habaib, khususnya habaib. Kenapa demikian khusus habaib? Habib Ali mengatakan, wa ya furu an-nabi, wahai cucu-cucu Rasulullah. Ini man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan sesepuhnya, dia akan tersesat, dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan. Bahkan Habib Saleh Tanbul menekankan, beliau mengatakan, man la yutabiq salafu fit tariqih yadi, kata Habib Saleh Tanbul. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan akidahnya sesepuh-sesepuhnya, dia akan hilang, dia akan tersesat, dia tidak akan tahu jalan. Wa ya furu'an nabi siru ala ittiba', wahai keluarga Rasulullah, wahai anak cucu Rasulullah, ikutilah perjalanan akidah sesepuh-sesepuhmu. Para habaib, apa akidah sesepuhnya? Ahli sunnah wal tak ada sesepuh para habaib itu Syiah, Wahabi, tidak ada. Tidak ada. Semua berakidah ahli sunnah wal jamaah. Wa ya furu'an nabi siru ala ittiba', siru ma'a man radib bi hubbi rabbi wa ta'. Berjalanlah kalian dengan orang-orang yang cinta, taat kepada Allah. Lalu Habib Ali mengatakan, fadil gadam bil fi'li wal intina. Setapak demi setapak, wahai para habaib, wahai anak cucu Rasulullah, setapak demi setapak ikutilah perjalanan sesepuh-sesepuhmu. Ini tekanan untuk anak cucu Rasulullah yang menyimpang. Artinya, hei orang-orang Syiah, jangan ikutin ajaranmu itu. Begitu. Hei Wahabi, jangan ikutin ajaran-ajaran itu. Para anak cucu Rasulullah, kembalilah kalian dengan thariqahnya Sada ala Ba'ali, thariqahnya para habaib yang bersumber dari kitab was sunnah, bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Khalil gadam bil fi'li wal imtina. Setapak demi setapak ikutilah apa yang diajarkan dan apa yang dilarang oleh para sesepuh-sesepuhmu. Khalil gadam bil fi'li wal imtina. Aslafukum li bihim yahsul lakumul intifa. Sesepuh-sesepuhmu itu bermanfaat untukmu, membimbingmu ke jalan yang diridhai oleh Allah, membawamu kepada keselamatan yang abadi, memberikan keberkahan hidupmu di dunia, kehidupan kekal nanti di alam akhirat. Aslafukum li bihim yahsul lakumul intifa. Para sesepuh-sesepuhmu itu membawa akidah yang bermanfaat untukmu. Sada akhlakum ummah karimah lisan. Kalian lihat bagaimana akhlak para sesepuhnya, para habaib. Sungguh indah, sungguh mulia, sungguh agung. Kalian tidak akan pernah menemui pertentangan dari para habaib satu sama yang lain. Sadat akhlaqul ummah karimah lisan tariquhum ma tara fi al-khilaf wa niza'. Ini pesan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tariquhum ma tara fi al-khilaf wa niza'.
perjalanan sesepuh-sesepuhmu itu tidak pernah menemui pertentangan, tidak pernah menemui perkelahian, tidak pernah menemui perdebatan. Mereka satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para habaib jangan keluar dari perjalanan thariqahnya para sesepuh-sesepuh. Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, thariqatuna, kita punya thariqah ini sada ala wa albi. Thariqahnya para habaib ini, thariqatuna, thariqatul Imam Kubra. Kita punya thariqah para habaib ini, thariqah terkemuka. La yaqdiru ahadun an sulukina. Tidak sembarangan orang bisa mencapai kedudukan mulia. Tidak semua orang bisa berjalan di dalam kemuliaan thariqah ini. Lalu bagaimana kata Habib Abdullah bin Haddad sahibul Ratib? In aradha, kalian menginginkan selamat, kalian menginginkan keberkahan hidup, kalian menginginkan kebekalan bekal yang abadi kelak di alam akhirat, falyulki yadahu fi yadina wa nahnu nuwassilhu. Maka berbaiklah kepada kami. Aku akan sampaikan kalian kepada Allah. Aku akan sampaikan kalian dekat dengan Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana sekarang? Allah sudah tidak ada. Bacalah kitab-kitab mereka. Duduklah dengan orang-orang yang dapat mengantarkan panduan Habib Abdullah bin Haddad, panduan Habib para habaib, panduan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, panduan dari Syekh Umar Isa, panduan dari para habaib. Kalian tidak akan pernah menemui thariqah seindah seperti thariqahnya para habaib. Apabila ragu thariqah ini, ya lihat bagaimana Allah berikan futuhatul kubra. Allah buka begitu luar biasanya ilmu zahir, ilmu batin kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Allah buka bagaimana Allah berikan futuhatul kubra kepada Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Kalian lihat bagaimana Allah berikan futuhatul kubra kepada Al-Mujaddid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalian lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan futuhatul kubra kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid. Dan para habaib yang lain. Ini salah satu bukti bahwa thariqahnya Sada Ba'albi ini menjamin orang dekat dengan Allah, menjamin orang itu dibukakan ilmu zahir, ilmu batin kepada Allah. Kalau pihak ini menginginkan ilmu zahir, ilmu batin, menginginkan dibuka hati pihak sebagaimana Allah buka mata hatinya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, sebagaimana Habib Abdullah bin Haddad, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani, sebagaimana Habib Saleh Targol, sebagaimana Habib Bakar Muhammad Segaf Bersih, sebagaimana Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf Pasuruan, sebagaimana tuan-tuan guru Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka ikutin perjalanan mereka sebelum mereka menjadi orang wali. Ikutin keikhlasannya, ikutin ibadahnya, ikutin pengamalan ilmunya, ikutin keistiqomahannya, ikutin kesungguh-sungguhannya. Maka kalian akan sampai sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan orang-orang pilihan Allah. Karena ini yang dihaulin ini, mereka adalah raja-raja sejati. Orang-orang wali itu adalah penguasa di muka bumi ini, demikian juga penguasa yang ada di langit. Nahnu mulukun fil ardi was sama, wa ana sayfun mujarradun bila ghamdin, kata Imam Ratib Habib Abdullah. Kami ini, orang yang alim-alim ini adalah penguasa di muka bumi ini, demikian juga penguasa di alam akhirat. Kami adalah pedang yang tidak terhunus. Maksudnya tidak pedang yang selalu siap. Kami adalah pedang yang selalu siap, selalu terhunus, selalu siap untuk memotong siapapun yang menghalangi kami. Ana sayfun mujarradun bila ghamdin. Kami adalah pedang yang siap. Kami pedang yang sudah tidak bersarung lagi, bertempat lagi. Begitu maksudnya. Ini orang-orang saleh, ini orang-orang pilihan Allah.
Orang-orang yang telah diberikan mandat oleh Allah Ta'ala. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, nahnu mulukun haqiqatan la ghairana, wallahi la malika siwana yujadu, mali mulkin wilayatun ghair ismiha, fabidhalika iftakharra bihi qad arbadu, izzun bi ghairillahi dhullun haqiqatan, izzun bi izzillahi izzun haqiqatan, nahnu mulukun haqiqatan la ghairana. Kami adalah penguasa-penguasa sejati. Tidak ada penguasa-penguasa sejati selain kami-kami ini. Orang yang alim-alim maksudnya, orang yang bali-bali maksudnya, orang yang soleh-soleh maksudnya. Wallahi, dimulai dengan bau gasam. Wallahi, bau gasam. Wallahi, la malika siwana yujadu. Demi Allah, tidak ada penguasa sejati kecuali kami-kami ini. Malil mulkin wilayatun ghair ismiha. Kalau kalian lihat penguasa-penguasa, raja-raja itu hanya istilah belaka. Fabidzalika istakharra bi qarbadu. Maka dari itu dia senang menghambur-hamburkan maksiat, menghambur-hamburkan kedustaan, karena kepemimpinan yang ia miliki hanyalah bersifat sementara. Fabidzalika istakharra bihi qarbadu, izzun bi ghairillahi dhullun haqiqatan. Kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang bukan karena Allah, itu adalah kesesatan yang sejati. Izzun bi'izzillahi izzun haqiqatan. Kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang karena Allah, itu adalah kemuliaan yang sejati. Maka dari itu, lewat peringatan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada malam ini, kita berharap semuanya. Kita berharap semuanya agar Allah Ta'ala membukakan pintu taubat, membukakan pintu rahmat kepada kita, membukakan pintu barakat kepada kita, membukakan pintu hidayah kepada kita, membukakan pintu inayah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan zahir dan batin kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan segala pintu yang terkunci buat kita. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya dijadikan orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barakah kepada kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat. Yang sakit diberikan kesembuhan, baik yang hadir atau yang tidak hadir, yang mendengarkan, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gampangkan urusan kita serta akhir kita, baik urusan duniawi atau ukhrawiyah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya ya Allah, diangkat derajatnya ya Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita. Ada pengumuman yang harus diperhatikan. Tolong semuanya diperhatikan. Melihat ke depan. Sekali lagi tolong perhatikan. Di sini ada buku karangan Tuhan. Bagi yang menginginkan bisa menghubungi Bapak Haji. Buku yang pertama berjudul Menyingkap Rahasia Ketenangan Hati. Sekali lagi, buku yang pertama berjudul Menyingkap Rahasia Ketenangan Hati. Bagi yang menginginkan dan bisa baca buku, jangan nanti ambil buku ini nggak bisa baca, dibuat jimat untuk usir jin, gundurwo. Ingat, untuk yang bisa baca, ya, panduan ini sangat istimewa. Menyingkap Rahasia Ketenangan Hati. Bisa menghubungi Bapak Haji. Buku yang pertama. Buku yang kedua, bisa menghubungi juga Bapak Haji Ade, Jalan Cepat Menuju Allah.
Sekali lagi, jalan cepat menuju Allah. Buku ini untuk kumpulkan sendiri. Sekali lagi, jalan cepat menuju Allah. Bagi yang menginginkan nanti bisa menghubungi Bapak Hadiani. Baik. Buku yang keempat berjudul Sajian Hati. Ya. Buku yang ketiga Sajian Hati. Sekali lagi, buku ketiga Sajian Hati, makanan hati, makanan pokok hati. Kalau tubuh saja perlu makanan, hati juga perlu makanan. Banyak orang tubuhnya sehat, hatinya nggak sehat, condong kepada perbuatan maksiat karena hatinya tidak diberi makan. Makanan hati, ilmu, zikir, Quran, dan bimbingan rohani. Sajian Hati jilid 1. Dan buku yang keempat, Sajian Hati jilid 2. Sajian Hati jilid 2. Buku ini didapatkan bisa menghubungi Bapak Haji Yadi. Yang cepat itu yang dapat. Buku ini subhanallah dalam beberapa hari sudah hampir 500 buku yang keluar. Karena begitu banyaknya para santri dan penggemar